Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini kami mau menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Tidak lupa kami berdoa bagi Anda yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan juga bagi Anda yang sedang kena COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi Anda. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Beginilah firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, harta kita sering kali membuat kita, hidup kita gelisah, bimbang, bahkan galau. Hal ini semua membuat hidup ini goyah. Itu pun karena kita ganggu, goyah, karena tidak yakin di dalam kehidupan yang kita jalani, baik dalam pekerjaan, dalam fisik, dalam kehidupan anak-anak kita, harta yang kita miliki, dan lain sebagainya. Dan kegelisahan atau kegalauan itu juga dialami bukan hanya kita manusia, tetapi pada masa lalu murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami kegelisahan. Mereka telah lama mengikuti Tuhan Yesus setiap hari selama 3 tahun. Tetapi tiba-tiba ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi, pernyataan Tuhan ini membuat murid-muridnya gelisah, bimbang, ragu-ragu, bahkan goyah. Saudara-saudari, percaya pada Yesus bukan hanya dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi percaya juga berarti kita harus mampu, harus berani mempercayakan seluruh kehidupan kita pada Yesus. Susah ataupun senang kita tetap mengandalkan, mempercayakan Yesus Kristus. Percaya berarti kita siap menderita dalam iman. Dalam iman kepada Yesus, menderita demi nama Yesus, dan kita mau dan harus mau untuk memikul salib Kristus. Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan bahwa di dunia ini kita sebagai murid-muridnya akan mengalami seluruh kehidupan yang lancar, aman, tentram. Bahkan tidak ada jaminan bahwa mengikut Yesus kita akan enak-enak saja. Tetapi yang terjadi, Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Artinya siap untuk menderita. Nah, di dalam kehidupan ini, murid-murid mengalami penderitaan, penganiayaan.
Sebagaimana mungkin kita kalau baca di dalam pasal 16 ayat 33. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa Dia datang untuk mengatasi dunia. Di tengah kebimbangan, di tengah kekhawatiran, di tengah kegelisahan, mereka murid-murid diajarkan untuk percaya. Bukan hanya murid-murid. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita juga turut diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya. Percaya bukan mengerti kebenaran, tetapi menerima Dia, Tuhan kita Yesus sebagai juru selamat. Di tengah kegelisahan kita, di tengah kekhawatiran kita, di tengah kebimbangan kita, seberapa jauh kita tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Di tengah ketidakpastian di dalam kehidupan kita, kita juga dituntut bagaimana percaya kepada Dia. Di tengah ketidakpastian kita dalam menghadapi hidup ini, Yesus selalu menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus tidak menjaga kita di dunia ini saja, tetapi bahkan hingga dunia di masa yang akan datang, yaitu kekekalan. Yesus meyakinkan bahwa di tempat di mana Dia berada, kita juga akan berada di situ. Kerinduannya bukan hanya supaya kita melewati segala permasalahan, tetapi juga tinggal bersama-sama dengan Dia. Pikirkanlah secara realitas yang ada di atas dunia ini, sehingga kita mendapatkan kepuasan yang sejati, bukan kepuasan yang sementara. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dikatakan seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu, bahwa keselamatan kita berasal dari Tuhan. Karena itu tidak ada lagi dalam kehidupan ini yang harus kita khawatirkan. Tidak perlu kita gelisah tentang apa yang akan terjadi esok, lusa akan datang. Bagaimana pekerjaan, bagaimana kesehatanku dengan bertambah umur, bagaimana anak-anakku, bagaimana rumahku, dan semua yang membuat kita bimbang, ragu-ragu, bahkan takut. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Dia katakan itu bukan hanya omongan-omongan belaka, tetapi satu kepastian, jaminan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Charles de Foucault menasehati bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, ingatlah dua hal. Yang pertama, dunia ini akan berakhir. Dan yang kedua, Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Kehadiran Tuhan Yesus sejatinya adalah kehadiran Allah itu sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menopang, bahkan memberikan penguatan bagi kita. Dia akan selalu memberikan, bahkan menguatkan kita. Yakinlah, percayalah, dan ingat, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan bagi orang-orang yang percaya, karena ada jaminan dan pengharapan yang pasti. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.